Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andi Giovanni, NIM 1809035051 dalam mata kuliah Operasional Riset 1. Pada kesempatan ini saya akan membahas tugas sebagai pengganti ujian akhir semester dalam mata kuliah Operasional Riset 1, yang mana tugasnya telah diberikan berjumlah 3 soal. Dalam soal pertama tertulis soal di sini soalnya akan saya bacakan. Ada 3 pegawai di suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian dan masing-masing dari 3 orang yang tersedia, berdasarkan pertimbangan tertentu, menghendaki tunjangan jabatan yang berbeda seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut. Tabel berikut menunjukkan besarnya tunjangan dalam puluhan ribu yang dikehendaki oleh masing-masing orang pada tiap kota yang berbeda. Nah, di sini telah terlihat ya tabel yang mana menunjukkan kota dan kabak. Kabaknya ini ada Ari, Novi, dan Ika. Dan kotanya di kota Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, dan Tarakan, yang mana berlokasi di Pulau Kalimantan. Nah, Ari sendiri itu 240 untuk Banjarmasin, Novi 100, Ika 210. Ari di Pontianak 140, Novi 220, Ika 100. Di Palangkaraya Ari 150, Novi 170, Ika 200. Di Tarakan Ari 140, Novi 190, dan Ika 110. Nah, dalam penyelesaiannya mode penugasan di sini kita buat step by step. Di langkah pertama, pada tabel kita tambahkan kolom dummy dengan berjumlah 0. Yang mana apabila lanjut ke langkah kedua, di situ terlihat jumlahnya ini didapatkan dari di kolom Ari dikurangi dari nilai terkecil, yang mana nilai terkecil di kolom Ari itu 140. Maka 240 dikurang 140 menghasilkan 100, 140 dikurang 140 menghasilkan 0, dan seterusnya. Sama seperti Novi, di sini di kolom Novi nilai terkecil yaitu 100, maka 100 dikurang 100, 210 dikurang 100, dan seterusnya. Sama dengan Ika. Pada kolom Ika ini nilai terkecil ialah 100, maka dikurangi 210 dikurangi 100, 100 dikurang 100, dan seterusnya. Di langkah kedua kita bisa melihat hasilnya, dan setelah hasil yang kita lihat menghasilkan 4 garis, yang mana ini menunjukkan nilai optimum. Pada langkah ketiga, di kolom yang terlihat ini 0 yang dilingkari ialah penempatannya. Dan pada kolom Ari ini kebetulan di kota Pontianak dan di Tarakan ini Ari bisa menempati, tapi Ari kita tugaskan di kota Tarakan. Kemudian untuk di Novi ini kita tugaskan di kota Banjarmasin karena yang terkecil. Kemudian Ika kita tempatkan di Pontianak. Nah, dan kota Palangkaraya ini ditempati oleh dummy karena dari ketiga kabak ini tidak ada yang mendekati. Kemudian total biaya yang dikeluarkan apabila sudah dirincikan seperti tabel yang terlihat. Di kota Banjarmasin ditempati oleh kabak Novi dengan biaya 100. Kemudian di kota Pontianak ditempati oleh kabak Ika dengan biaya 100. Di kota Palangkaraya dummy, dan di kota Tarakan ditempati oleh kabak Ari dengan biaya 140. Jadi total biaya yang dikeluarkan yaitu 340. Lanjut ke soal nomor 2, yang mana soalnya sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing. Di sini ada 3 pabrik dengan inisial A, B, C,
dengan kapasitas produksi tiap bulannya itu 90 ton, 60 ton di pabrik B, dan 50 ton di pabrik C, dengan jumlah kapasitas produksi dari ketiga pabrik yaitu 200. Nah, di sini kita akan penyelesaian metode Northwest Corner dengan model linear programming transportasi. Pertanyaannya itu bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar tersebut. Selesaikan dengan metode NWC. Kemudian, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Nah, di sini kita menyelesaikan dengan dua metode. Yang pertama metode NWC. Di sini terlihat kolom yang mana pada penyelesaiannya kita bisa lihat supply untuk pabrik A ini mampu menyuplai kota Solo 50, Kudus 40, dan dia tidak menyuplai kota Tegal. Sedangkan pabrik B dengan kapasitas produksinya itu 60 mampu menyuplai kota Kudus, permintaan kota Kudus full supply, dan pabrik C dengan kapasitas produksi 50 ton dia mampu mensuplai kota Kudus sebanyak 10 dan kota Tegal 40. Nah, ini sebelumnya sudah disederhanakan dibagi ribuan, dan total biayanya ini masih sama, jadi kita kali dulu kemudian ditambah sehingga menghasilkan 3.260, yang mana jika dirupiahkan itu sebesar 3.260.000 rupiah. Untuk metode MODI di sini terbagi dengan beberapa iterasi. Yang pertama iterasi 1 itu sebelumnya kita jelaskan dulu. Ini U1 kita permisalkan 0, U2 kita permisalkan 15, U3 kita permisalkan 5, dan V1 nya ini 20, V2 5, V3 nya 14. Nah, untuk kota-kota yang terisi supply-nya ini akan kita coba hitung. Nah, dengan variabel basisnya ini 20, 5, 20, 10, dan 19 pada X1, X12, X22, X32, X33. Pada penilaiannya itu yaitu dengan kota Solo 20 didapat dari 0 ditambah 20, dan V2 5, U1 nya 0 itu ditambah, sama seterusnya seperti U2 15, ini 15, kemudian ini 10 didapat dari V2 nya 5 dan U3 nya 5, sehingga menghasilkan K13 nya itu C13 dikurang U1 dikurang V3 sama dengan 8 kurang 0 kurang 14 sama dengan min 6, dan seterusnya, sehingga menghasilkan angka negatif terkecil yaitu negatif minus 20 yang kita pilih. Kemudian pada iterasi 2 dengan cara yang sama dengan nilai yang tersisa. Di sini U1 dipermisalkan 0, U2 15, U3 15, kemudian menghasilkan nilai seperti ini, yang mana variabel basisnya sudah terlihat 5, 15, 20, 10, dan 19. Di sini menghasilkan nilai K23 terkecil yaitu minus 19, nilai negatif terkecil. Kemudian pada iterasi 3 dengan permisalan yang sama, di sini bisa kita lihat. Kemudian permisalan V1 19, V2 5, V3 sama dengan 14. Di situ bisa terlihat yang sebelumnya variabel basisnya ini ada 5, kemudian menghasilkan nilai negatif terkecil yaitu min 6. Kemudian di iterasi keempat itu dengan variabel basis X12 nya 5, X13 8, X21 15, X23 nya 10, X32 nya itu 10,
sehingga menghasilkan nilai negatif terkecil yaitu 6. Sehingga tadi stepping stone-nya ini kita dapatkan. Kemudian pada total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut didapatkan dengan 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 dengan menghasilkan 1890 dan dikalikan 1000 menjadi 1.890.000 rupiah. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini terdapat soal maksimalkan nilai Z itu 8x1 plus 5x2. X1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6. 9x1 tambah 5x2 kurang dari 45. X1 x2 lebih dari 0 dan integer. Penyelesaian menggunakan metode Branch-Bound yang mana x1 nya ini 3,75, x2 nya 2,25, z nya 41,25. Di sini kita ibaratkan UB ini sebagai nilai batas atas dan LB sebagai nilai batas bawah. Nah, di sini langsung aja kita mulai di model linear programming yang kedua. Z sama dengan 8x1 plus 5x2, 3 plus x2 dikurang kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 3, z sama dengan 39. Kemudian dihasilkan menjadi z sama dengan 42, yaitu melewati batas atas yang mana telah ditentukan. Kemudian di model linear programming 3, Z 8x1 ditambah 5x2, 4 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 2, Z sama dengan 42, yaitu melewati batas atas. Kemudian model linear programming 4 terdapat x1 ditambah 1 kurang dari sama dengan 6, x1 kurang dari 5, Z sama dengan 45, melewati batas atas. Kemudian 9 x1 ditambah 5 dikali 1 kurang dari sama dengan 45, x1 nya 4 batasan baru, Z sama dengan 40 dan 6. Kemudian model linear programming 5, Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2, x1 ditambah 2 kurang dari sama dengan 6, x1 kurang dari 4, Z sama dengan 42, melanggar batas atas, melanggar UB. Kemudian di linear programming 6, Z sama dengan 8x1, 5x2, 4 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari sama dengan 2, Z sama dengan 42. Model linear programming 7, Z sama dengan 8x1 ditambah 5x2, 5 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, x2 kurang dari 1, Z sama dengan 45, melewati batas atas. Maka solusi untuk kasus ini yaitu x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan 0 dengan nilai Z 40. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya dalam pembuatan video apabila banyak kesalahan kata dan ucapan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.